Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pasal di dalam Undang-Undang 31 tahun 99 Junto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 21. Pasal yang sering disebut merintangi upaya penegakan hukum kasus korupsi. Dan sudah beberapa kali juga saya ketika di KPK menangani kasus terkait dengan pasal ini. Jadi pasal ini walaupun dia tidak bukan tindak pidana korupsi, perbuatan tindak pidana korupsi pokok, tapi dia termasuk dalam perbuatan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa korupsi itu dilakukan oleh pejabat, dilakukan oleh orang yang punya kuasa, punya wewenang, punya jaringan yang bisa melakukan apapun dengan uangnya. Dan mereka tentu tidak mau masuk penjara. Mereka tentu tidak ingin satu hari pun di sel gitu ya. Tentu mereka akan berbuat sedemikian rupa supaya mereka itu bisa bebas dan tetap menjadi pejabat ya. Oleh karena itu mereka berupayalah untuk menghindari hukum, dan untuk menghindari hukum ini tentu mereka harus dibantu oleh orang-orang, baik itu orang yang berkuasa maupun orang suruhan mereka ya. Ya tentu iming-imingnya biasanya ada uang gitu kan, ataupun hal-hal lainnya yang bisa dikonversikan ya menjadi suatu prestasi ya. Nah, dari pasal 21 ini kita akan melihat unsur-unsurnya seperti apa. Pasal 21 unsur yang pertama adalah setiap orang. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu ya. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dan atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Kita akan menguraikan satu persatu bahwa di sini yang dimaksud dengan unsur pertama adalah setiap orang. Artinya siapapun dia ya, ketika dia merintangi suatu penyidikan, suatu penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, maka dia bisa kena pasal ini. Dan pasal merintangi penyidikan, pemeriksaan di pengadilan atau penuntutan tentu bukan untuk tersangka atau terdakwanya ya, tetapi orang lain yang membantu dia gitu. Nah, jadi setiap orang ini itu sangat penting sehingga kualifikasinya tuh umum ya. Jadi unsurnya setiap orang, sehingga tidak melekat jabatan, tidak melekat profesi ya, ataupun hal-hal lainnya. Pokoknya setiap orang lah ya. Pembuktiannya nanti ya cukup dibuktikan dengan misalnya orangnya kan ada gitu ya, tentu dengan KTP-nya kah atau apapun terkait dengan identitas dia, sehingga tidak perlu misalnya kalau korupsi kan penyelenggara negara ya, kita harus meminta SK-SK dia terkait dengan penyelenggara negara yang dengan sengaja. Nah, dalam hal ini yang penting adalah dengan sengaja, artinya dia bukan karena tidak sengaja atau kelalaian ya, dia pasti sengaja. Artinya misalnya contoh ketika dia menghalangi orang gitu ya, menghalangi penyidik untuk menggeledah suatu tempat ya, nah itu kan pasti sengaja. Padahal penyidik sudah menyerahkan surat perintah penggeledahan, surat tugas dan sebagainya, atau dia membantu menyembunyikan orang dan dia tahu bahwa itu adalah buronan ya, misalnya buronan penegak hukum, entah itu KPK, polisi ataupun kejaksaan. Nah, artinya penyidik harus membuktikan unsur sengajanya. Nah, cara sengaja yang paling vital adalah dia tahu bahwa itu ada kasus korupsi
ya ada tersangkanya atau terdakwanya dan dia berusaha untuk menghalanginya, misalnya menghilangkan barang bukti dari suatu tempat, ya, atau kayak tadi saya katakan menyembunyikan buronan, ini buronan nih, nah dia menyembunyikan, jadi kena pasal 21 nih, gitu kan. Kenapa? Karena penyidik kan tidak bisa memeriksa, gitu kan. Unsur yang kedua tadi sengaja, ya. Ketiga adalah mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung. Nah itu ada akibat dari perbuatannya, ya. Misalnya penyidik nggak bisa memeriksa dia, tersangkanya gitu ya, atau terdakwanya kalau di sidang pengadilan. Kemudian yang kedua, penyidik kehilangan barang bukti, ya. Kemudian yang ketiga, penyidik tidak bisa menemukan tersangkanya sehingga DPO. Nah seperti itu dan lain sebagainya. Jadi itu mencegah, merintangi atau menggagalkan. Kemudian ini yang unik, unsur berikutnya yaitu secara langsung atau tidak langsung. Jadi bisa jadi dia ada di lapangan atau dia memberikan perintah, gitu ya. Jadi dia tidak harus ada di tempat, misalnya di TKP gitu kan, tapi dia bisa memberikan perintah gitu, atau kalau perlu rekoset lah gitu ya. Karena kan kenapa harus ada tidak langsungnya, supaya tidak mengelak, ya. Oh saya tidak di lapangan kok, oh saya bukan saya merintahin. Nah itulah makanya peran penting penyidik untuk bisa menemukan korelasinya, ya, menemukan hubungan langsungnya antara tersangka, ya, kemudian dengan pihak yang berupaya untuk merintangi penyidikan atas nama tersangka tersebut, seperti itu. Kemudian nah ini ada 3 unsur, ya. Unsur berikutnya ya harus ada penyidikan, ya, artinya harus ada proses penyidikan, ya. Jadi ada cerita penyidikan, atau kalau dia sudah penuntutan, ya, maka minimal ada sprintuknya gitu kan. Jadi dia sudah dilimpah oleh penyidik gitu kan. Misalnya tahap 2 gitu kan, ataupun berkas lengkap gitu ya. Ataupun ketika misalnya di persidangan, ya, pemeriksaan di sidang pengadilan. Artinya 3 tahap, harus 3 tahap itu. Penyelidikan nggak bisa, ya. Jadi kalau ada orang meminta penyelidikan ya belum bisa. Tapi kalau penyidikan ada sprindik, nah selesai dia. Biasanya sih pengalaman saya lebih banyak ya itu ada di penyidikan, ya, karena itulah ruang gelap gitu ya, yang istilahnya rahasia, tidak semua orang tahu gitu ya, sehingga mereka berupaya untuk merintangi penyidikan karena banyak orang nggak tahu gitu kan. Kalau persidangan kan terbuka lah, ya kan, nggak mungkin tiba-tiba datang kemudian demo masuk ke dalam ruang sidang menggagalkan, ya itu ya nggak masuk akal, ya, karena penjagaan juga pasti ketat. Itu kalaupun ada ya berarti dia memang sengaja untuk bisa disangkakan dengan pasal 21 ini gitu. Biasanya ya tadi ini kan ketika ada panggilan ya berusaha untuk menyembunyikan itu kan, ketika buron gitu kan. Jadi dia upaya menggagalkan lah. Kemudian jadi tersangka, ya, dan terdakwa, jadi harus ada tersangkanya dulu dan kemudian ada terdakwanya. Jadi poin itu. Kemudian juga yang paling penting adalah saksi juga. Jadi jangan hanya tersangka, terdakwa, saksi juga. Dia mengumpeti saksi bisa kena juga gitu. Pak, dia bukan tersangka terdakwa, tapi kan dia saksi, yang penting ya saksi itu pasti penting, ya, orang melihat mengalami suatu peristiwa gitu kan, dan dia makanya dipanggil, kemudian dihalangi supaya nggak datang, nah itu bisa kena. Jadi tersangka, terdakwa, saksi. Nah itulah makanya ini yang menarik juga, bahwa karena saya pikir dasar pembentuk pasal ini adalah melihat tadi yang saya katakan di awal, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kemudian korupsi itu adalah oleh orang-orang yang kuat, ya tentu mereka yang bekerjasama dengan orang kuat ini baik untuk melindungi dia ataupun mencoba merintangi agar saksi tidak mau bersaksi atau memberikan keterangan yang tidak benar, itu maka hukumannya itu minimal 3 tahun. Jadi kalau dia sudah kena pasal merintangi, kalau terbukti udah minimal 3 tahun, artinya lumayan berat ini gitu kan. Dan paling lama 12 tahun. Artinya menurut saya sini ini berat sekali kalau
merintangi penyidikan sampai 11 tahun 12 tahun itu sangat berat. Makanya ya harus hati-hati bagi teman-teman ketika menangani sedang terkait dengan kasus gitu ya. Ya hati-hati gitu ya, jangan sampai nanti salah kita merintangi. Kalau memang penyidik datang menggeledah misalnya rumah kita dan sebagainya, kasih aja gitu kan. Kalau memang dia ada surat tugas, kemudian memang ada relevansinya, kemudian juga bahwa ada terkaitan dengan kasus, ya sudah gitu kan. Kemudian jangan juga kita menyembunyikan buronan gitu, atau memberikan tempat tinggal kita untuk menjadi tempatnya buronan. Nah ini kan berbahaya lah. Makanya saya ingatin, hati-hati teman-teman. Apalagi kan kalau teman-teman ini tentu paham lah, saya kok ada orang pejabat nih teman kita atau minta ke rumah kita, nah nginep gitu kan, hati-hati, siapa tahu ada kasus gitu kan. Tentu kasus kan kadang-kadang ada kasus yang terjadi di publik, ada yang enggak. Makanya itulah kita perlu waspada gitu, jangan sampai nanti malah kita bisa dianggap menyembunyikan gitu kan, walaupun kita sebenarnya nggak tahu, tapi ya itu ada penyidik yang membuktikan kita tahu atau tidak gitu. Dan kadang PSSI tahu gitu ya. Kemudian dendanya juga lumayan, 150 juta minimal. Jadi kalau udah divonis bersalah pasti denda minimal 50 juta gitu kan. Kemudian paling tinggi 600 juta rupiah. Itu kenapa saya membahas ini teman-teman, supaya kita paham bahwa ketika ada penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan ya, apalagi kalau teman-teman ini kan ASN, PNS, pejabat ya, ataupun di luar itu gitu ya, ya teman-teman harus berhati-hati gitu ya. Apalagi kalau teman-teman juga ngapain bela-belain orang gitu kan, belum tentu dia juga bela kita gitu. Jadi kalau memang ada penyidikan, pemeriksaan persidangan atau menjadi saksi, datanglah jadi saksi. Teman-teman diminta misalnya untuk jangan kasih keterangan yang tidak benar, ya jangan mau gitu kan. Nanti kita kembali ke teman-teman, ada lagi pasal nanti berikan keterangan tidak benar gitu kan. Apalagi kalau nanti dulu sidang disumpah. Jadi sekali lagi bahwa teman-teman sudah paham bahwa merintangi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan itu merupakan suatu tindak pidana yang terkait dengan korupsi ya. Jadi itu dari saya. Sekian, salam anti korupsi.